Ini kan lagi rame nih soal JIS ya, berapa hari terakhir. Betul. Gimana Abang lihat pro dan kontranya nih Bang? Udah mewanti-wanti, jangan lagi ada PDIP di sepak bola. Sebenarnya JIS ini sekarang kalau kita mau bicara secara umum, ini jasa semuanya. Jasa Bang Yos, ya Ya. kan? Jasa Pak Fauzi Bowo, termasuk ada andil Pak Jokowi di sana, ada andil Pak Ahok di sana, Ya. ada andil Pak Jarod di sana, sampai kemudian dibangun di eranya Pak Anies gitu kan. Piala Dunia ini jangan sampai kemudian digesek-gesek ke urusan politik. Karena jangan sampai kemudian politiknya lebih tinggi beritanya dibanding Piala Dunia, pada akhirnya didengar FIFA Ya. marah karena FIFA alergi, pindah lagi tuan rumah Piala Dunianya. Nah, terkait JIS ini banyak yang offside, makanya Ya. kemudian muncul polemik luar biasa. Jadi tadi jangan lagi ada PDIP. Iya. Apa tadi Bang? Piala Dunia isinya politik. Piala Dunia isinya Ya, politik. jangan diterjemahkan yang lain. Piala Dunia isinya. Saya pikir kita juga harus berkomitmen bersama-sama bahwa Piala Dunia ini harus menjadi momentum, bukan cuma momentum kebanggaan kita sebagai anak bangsa, tapi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Forum, ketemu lagi bersama kami di program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, Sobat Forum dimanapun Anda berada, seperti kita ketahui bersama, November mendatang, November 2023 mendatang, akan ada perhelatan akbar yang kebetulan akan diselenggarakan di Jakarta. Di antaranya ada konser Coldplay dan juga ada pertandingan Piala Dunia U17 2023. Nah, ada yang menarik dari dua perhelatan akbar ini, kebetulan di sela-selanya ada waktu bentrok. Nah, dari dua perhelatan akbar ini muncul polemik tentang Jakarta International Stadium atau yang dikenal dengan JIS, tempat akan dilangsungnya salah satu perhelatan akbar, yaitu Piala Dunia U17 2023. Beberapa hari terakhir polemik JIS ini juga mencuat di permukaan, bahkan menjadi obrolan yang serius di beberapa kalangan karena ada saja yang menjadi perbincangan apakah JIS dinilai tidak standar FIFA dan lain-lainnya. Kebetulan hari ini kami kedatangan narasumber Abangda Akmal Marhali sekaligus koordinator SOS, Save Our Soccer. Kita langsung saja menyapa. Bang Akmal, apa kabar? Kabar baik, Bang Darwin. Alhamdulillah. Terima kasih nih Bang, udah hadir di tengah-tengah kami. Ya, terima kasih juga sudah diundang di sini. Ya, belakangan saya lihat Abang mulai sibuk kesana kemari nih. Ya, terkait karena memang JIS harus ini. ada yang diluruskan. Ada yang diluruskan. Ya. Bang, ini Bang, ini kan lagi rame nih soal JIS ya, berapa hari terakhir. Gimana Abang lihat pro dan kontranya nih Bang? Yang pertama, dari awal saya sudah mewanti-wanti bahwa setelah kasus gagalnya kita jadi tuan rumah Piala Dunia U20, iya betul. saya sudah mewanti-wanti jangan lagi ada PDIP di sepak bola. Oh gitu. Tapi PDIP di sini bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi Piala Dunia isinya politik. Ya, kenapa? Karena FIFA sangat alergi dengan urusan politik. Kita batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 bukan karena kita infrastrukturnya lemah, bukan karena kasus Kanjuruhan yang sampai dihebohkan itu, tapi karena intervensi politik. Sehingga kemudian FIFA memindahkannya ke Argentina. Nah, sekarang kita punya kesempatan kedua menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru yang tidak siap secara infrastruktur. Nah, jangan sampai pengalaman di Piala Dunia U20 terbawa di U17. Hanya keledai yang jatuh di lubang yang sama dua kali. Setuju Bang. Dan ini yang kita ingatkan terus, baik itu kepada PSSI, kepada pemerintah. Kenapa? Karena hajatan Piala Dunia U17 ini berbarengan dengan agenda politik. Piala Dunia digelar 10 November sampai 2 Desember 2023. Sementara di waktu hampir bersamaan pada 19 Oktober sampai 25 November ada pendaftaran capres-cawapres. Nah, ini problem kita. Di samping tentu tadi kata Bang Darwis ada lainnya.
ada kegiatan konser Coldplay yang sudah booking Stadion Utama Gelora Bung Karno jauh-jauh hari karena memang kita tidak diprediksi menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Bukan itu saja, ada juga kegiatan Piala Dunia ini berbarengan dengan kompetisinya. Liga 1 pada waktu bersamaan itu memasuki periode pekan 18, 19, 20, 21. Ada juga Liga 2. Nah, kalau bicara stadion, kita punya 6 stadion. Stadion yang kemarin diajukan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan 6-6-nya itu dipakai oleh klub-klub masing-masing. Iya kan? Untuk Liga 2 dan Liga 1. Stadion Gelora Sriwijaya dipakai Sriwijaya FC tampil di Liga 2. Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan selain dipakai Coldplay dipakai Persija buat Liga 1. Kemudian Stadion Manahan Solo itu dipakai Persis Solo. Stadion Sijalak Harupat dipakai oleh Persikap Kabupaten Bandung Liga 2. Stadion Gelora Bung Tomo itu dipakai Persebaya. Bahkan Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali itu dipakai 2 klub. Ada Bali United, ada Arema Malang. Artinya ini problem yang akan kita hadapi ke depan. Selain itu lagi bahwa Piala Dunia ini jangan sampai kemudian digesek-gesek ke urusan politik. Karena jangan sampai kemudian politiknya lebih tinggi beritanya dibanding Piala Dunianya, pada akhirnya didengar FIFA marah karena FIFA alergi, pindah lagi tuan rumah Piala Dunianya, kita batal jadi tuan rumah lagi. Jadi jangan sampai hat-trick nih. Ini kan kita pertama Piala Dunia U20 batal. Kedua, World Beach Game yang di Bali 5 sampai 12 Agustus nanti itu juga batal. Ini juga kaitan dengan politik nih gitu. U17 ini apa jangan sampai kemudian didorong ke sana. Nah, itulah yang harus kita luruskan bersama-sama. Jangan sampai banyak yang offside. Nah, terkait JIS ini banyak yang offside. Makanya kemudian muncul polemik luar biasa. Jadi tadi jangan lagi ada PDIP. Iya. Piala Dunia isinya politik. Piala Dunia isinya politik. Jangan diterjemahkan yang lain. Piala Dunia isinya politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bukan itu. Piala Dunia isinya politik. Itu tadi menarik. Oke, Bang. Nah, ada pernyataan dari Menteri PUPR Pak Basuki Hadi Mulyono yang mengatakan kalau JIS itu tidak memenuhi standar FIFA. Abang melihatnya gimana? Nah, ini yang saya bilang tadi, ada yang offset gitu. Offset nih ya. Kenapa offset? Pak Basuki tidak seharusnya menyampaikan itu karena bukan kapasitasnya. Standarisasi stadion itu dilakukan oleh FIFA, itu yang pertama. Yang kedua, yang perlu diingatkan lagi adalah ini kan namanya hajatan gitu kan. Ini perlu diingatkan juga buat masyarakat semua. Kalau hajatan kita nih mau ngawinin anak nih, itu pasti beberes gitu kan. Yang kurang-kurang disempurnain, yang kurang bagus dibagusin. Untuk apa? Agar tamu-tamu yang datang senang, agar tamu-tamu yang datang nyaman. Ya termasuk nih urusan Piala Dunia. Walaupun kita udah kelas internasional stadionnya, tapi kan ada hal-hal remeh-temeh yang kadang-kadang tidak standar dan harus diperbaiki. Nah, itu diperbaiki. Bahasanya nggak usah renovasi. Kalau renovasi kan kemarin isunya rame. JIS dibangun 4,5 triliun. Akan direnovasi dengan biaya 5 triliun. Ini hoax ini, gitu kan. Gila bangsa kita kan mau buang duit sampai 10 triliun untuk urusan stadion aja ya. Mau bakar duit sampai kemudian digeret ke urusan politik seolah-olah ini mau diambil duitnya buat kepentingan politik tertentu. Nah, ini kan isu yang harus diluruskan. Nah, ini yang kemudian harus diperbaiki. Gini, bicara JIS sebenarnya untuk perbaikan yang dilakukan oleh PUPR boleh gitu. Tapi kalau kemudian apa yang harus diperbaiki itu yang juga harus dilihat. Tidak kemudian stadion baru dibangun harus direnovasi semuanya kan. Nah, kan hanya sisi-sisi lain. Saya melihat yang paling urgen untuk direnovasi atau dibenahi dari Jakarta International Stadium itu accessible-nya. Apa accessible-nya? Akses transportasi dan pintu masuk. Nah, bicara akses transportasi ini yang problem. Tapi sebenarnya problemnya bukan cuma JIS gitu. Dulu kita kalau membangun stadion itu kan semua memang dilakukan di pinggir kota. Ya kan, bangun misalnya stadion Sijalak Harupat, bangun Gelora Bung Tomo, bangun Gelora Sriwijaya Jakabaring itu buat PON 2004. Kemudian membangun Gede Bage. Kemudian terakhir membangun Lukas NMB. Itu kan di daerah terpencil yang akses transportasi umumnya belum ada. Di pinggiran kota. Nah, di pinggiran kota. Nah, sama dengan kemudian JIS. Tapi ini kan problemnya problem sekunder. Tinggal bagaimana di pinggiran itu gitu kan. Di pinggiran bagaimana? Ini kan JIS ada di lingkungan perumahan, perkantoran yang ramai. Bahkan di situ ada rel kereta api, ada tabungan kumuh juga gitu kan. Nah, sekarang tinggal bagaimana parkir. Kalau stadion dengan 80.000 penonton, semua bawa kendaraan pribadi, JIS nggak akan menampung.
Karena itu perlu tempat parkir khusus di mana misalnya di Ancol atau kemudian di Kemayoran atau di daerah Sunter dibuka lahan parkir. Nah, nanti penonton akan datang dengan shuttle bus seperti di Eropa atau dengan tram seperti di Eropa gitu kan. Bahkan ke depan bisa jadi itu ada kereta bawah tanah seperti saya dulu di Basel tuh, Zurich ketika Piala Eropa 2008, saya nonton ke Basel, Zurich, itu kereta keluar dari kereta atas sudah stadion. Udah tinggal kita udah nonton kan, sangat accessible. Itu yang perlu dibenahi untuk persiapan Piala Dunia U17. Ditambah akses masuknya. Ya kan kemarin yang terbuka pintunya cuma satu. Ini kan akan repot kalau kemudian yang menonton banyak. Bukan cuma Piala Dunia nih urusannya kan. Urusannya buat Stadion JIS ke depan. Entah nanti buat konser, buat event-event lain di luar sepak bola. Karena apa? Karena akan sangat repot kalau terjadi chaos dengan kerumunan massa besar. Ini repot kalau kemudian pintunya tidak ini. Pintu yang paling bagus stadion itu ya GBK, 8 penjuru mata angin. Artinya ini bukan persoalan standarisasi ya Bang ya? Bukan. Nah itu kan yang menjadi kemudian ramai adalah ketika chairman PT KRP ya kan, yang notabene adalah vendor pembuatan rumput menyatakan bahwa rumput stadion Jakarta International Stadium tidak layak. Katanya ini kok pendek banget pakai karpet gitu kan. Saya pikir jangan-jangan vendor rumput ini, dan yang kita tahu semua yang bikin rame nih, dia kan yang kemudian kalah tender untuk rumput Jakarta International Stadium, itulah yang kemudian bikin rame gitu kan. Dan saya berharap ini udah disudahi gitu kan, biar nanti FIFA yang menyampaikan sehingga kemudian terlihat fairness-nya di sana. Sebenarnya yang bikin polemik itu. Karena apa? Karena kalau bicara rumput, stadion Jakarta International Stadium, rumputnya itu kelas 1. Jadi FIFA dalam memberikan standarisasi rumput itu ada 3. Boleh dipakai. Yang pertama rumput alami. Yang kedua adalah rumput sintetis. Yang ketiga rumput hibrid. Rumput hibrid ini adalah kombinasi antara sintetis dengan alami, ya kan? Yang dipakai kalau di daerah dingin seperti di Eropa itu Kentucky bluegrass. Nah, kalau di daerah tropis itu yang dipakai Parential treegrass atau rumput yang sekarang dipakai di saat ini gitu kan. Hibrid itu ditanam memang di atas karpet atau kemudian rumputnya dijahit. Jadi karpet, kemudian rumput. Rumputnya ada 2 gitu kan. 90% itu rumput alami. Rumput alaminya jenis Zosia montrella. Itu diambil dari Boyolali. Gitu kan. Kemudian yang 5% itu rumput sintetis. Namanya Limonta. Gitu kan, itu yang kecil-kecilnya itu untuk menjaga itu yang sekarang di JIS. Yang di JIS. Jadi kalau kemudian orang nendang bola, kemudian rumputnya keangkat, itu biasanya rumput alami. Tapi kalau rumput yang ini nggak mungkin keangkat itu rumputnya. Artinya tendang bola patu, kemudian rumput keangkat nggak mungkin gitu. Karena ini rumputnya sudah dikombinasi. Dan ini rumput terbaik yang dipakai di Stadion Santiago Bernabeu, gitu kan, di Stadion Wanda Metropolitano yang menjadi markas Atletico Madrid, dipakai juga di Stadion Allianz Arena, Bayern Munchen, di White Hart Lane, Stadion Tottenham Hotspur. Yang bikin ini adalah Hapoid, Pur Hapoid, pengusaha kontraktor kelas dunia dari Inggris yang sudah 45 tahun berpengalaman membangun stadion bola. Jadi kan aneh, ada kontraktor hebat yang dipercaya di dunia, kemudian dikoreksi oleh vendor rumput. Mungkin itu yang membuat vendor lokal itu mungkin yang membuat masyarakat khususnya pendukung Pak Anies Baswedan marah karena dianggap jangan-jangan ini kita mau dituduh korupsi gitu kan. Dan saya pikir itu wajar-wajar saja. Jadi sebenarnya masalahnya ada pola komunikasi yang tidak tersampaikan dengan baik ke publik sehingga direspon publik dengan dengan emosional. Dan itu wajar. Kenapa? Karena memang tahun politik ini yang bahaya. Itu aja gitu kan. Artinya kalau dari penjelasan Abang tadi, rumput JIS sendiri pun udah sesuai dengan skala internasional ya? Betul. Dan ada beberapa pernyataan dari Pak Kamal, itu kan, yang Kamal Mustaqim itu, yang berbeda gitu kan, yang salah dalam menyimpulkan. Misal dia bilang ini rumputnya JIS, rumput Zosia japonica. Padahal nanti kita ganti dengan rumput alami dari lapangan golf jenis Zosia material. Padahal yang dipakai di JIS itu ya material itu gitu kan, dengan kemudian dikombinasikan 5%-nya dengan rumput sintetis.
Nah, emang beda dengan apa yang dipakai di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Jadi satu-satunya stadion di Indonesia yang pakai rumput hibrid cuma JIS. Gitu kan? Artinya gini Bang, tadi kalau saya tangkap ada persoalan ini sebenarnya vendor yang tidak terakomodir saat proyek orang menganggapnya seperti itu akhirnya gitu. Karena awalnya kan ini harus standar FIFA gitu kan. Orang berpikir kan semua orang berpikir wah FIFA yang kasih penilaian. Tiba-tiba dalam acara inspeksi yang dilakukan yang memberi penilaian adalah yaitu Pak Kamal yang merupakan vendor pembuatan 6 lapangan itu. 6 lapangan yang telah diaksesor oleh FIFA, lapangan kita yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kemudian diperbaiki rumputnya oleh Pak Kamal ini. Nah, itulah yang kemudian membuat ternyata FIFA-nya ini gitu kan. Ini yang kemudian membuat orang marah sampai kemudian keluar angka langsung kan kita ganti rumputnya 6 miliar. Nah, gitu. Kok bisa ini dan tulisannya yang datang adalah chairman sebuah PT yang menyiapkan fasilitas rumput. Kan itu yang kemudian orang menjadi marah gitu kan. Itu yang menurut saya bahasa komunikasi yang salah dan saya pikir ini tidak boleh diulangi. Jadi Menteri PUPR tidak kemudian menyimpulkan sesuatu lewat ke media yang seharusnya sebenarnya kemarin kalau tidak ada media, tidak dipublikasi, nggak jadi polemik. Gitu kan. Dan kalau mau perbaiki fasilitas-fasilitas tertentu yang dianggap kurang, kalau emang itu aksesornya FIFA, turun langsung FIFA aksesor dan itu nggak akan jadi masalah gitu. Kenapa? Karena pasti seluruh rakyat Indonesia menginginkan JIS itu dipakai buat Piala Dunia. Betul. Gitu kan? Kenapa? Karena akan jadi sejarah. Gitu. Udah berdiri. Iya. Udah jadi. 4,5 triliun dibangun stadion terbaik di Indonesia. Belum dipakai apapun gitu kan. Ini belum kan diapa-apain. Nah, kalau kemudian ada perbincangan soal rumput yang katanya rumputnya kuning gitu kan karena kurang sinar matahari. Ini kan sebenarnya masalah maintenance. Jadi maintenance pemeliharaan rumput yang harus dibenahi mungkin ada hal-hal yang kurang dari Jack Pro dalam hal pengelolaan rumput karena mungkin bukan spesialisasinya. Nah, ini kan bisa dibenahi jadi nggak buang duit banyak gitu kan. Sebenarnya kalau dari tadi penjelasan dalam tanda kutip vendor rumput tadi Bang, terus ini juga menjelang tahun politik. Sebenarnya ada persoalan lain nggak sih Bang yang membuat JIS ini menjadi polemik dalam beberapa hari terakhir? Ya karena sejarahnya seperti itu, ya kan dibangun polemik rame gitu kan. Ini kan sebenarnya JIS ini sekarang kalau kita mau bicara secara umum ini jasa semuanya, jasa Bang Yos, ya kan, jasa Pak Fauzi Bowo, termasuk ada andil Pak Jokowi di sana, ada andil Pak Ahok di sana, ada andil Pak Jarod di sana, sampai kemudian dibangun di eranya Pak Anies gitu kan. Ya ini kan sejarah yang harus dijaga semua, jangan kemudian ada yang mau tampil paling depan istilahnya seperti itu kan. Nah ini yang bangsa kita kan paling senang untuk kemudian dijadikan semuanya sama rasa sama rata. Ini kan problem bangsa kita, bangsa orang timur kan gitu kan. Jadi semuanya adalah pahlawan. Jadi stadion JIS ini dibangun hasil karya anak bangsa, putra-putra terbaik bangsa. Gagasannya dulu dibangun untuk apa? Untuk menggantikan stadion Lebak Bulus yang digunakan untuk stasiun kereta gitu kan, terminal kereta, stasiun kereta, kemudian stadion Menteng yang dijadikan taman ya kan. Nah, pindahnya ke BMW gitu kan. Nah, ini yang kemudian menurut saya adalah karena dari dulu awalnya pembangunan dan sebagainya rame, bahkan ya secara tidak langsung masuk juga ke jalur-jalur politiknya, ada bumbu-bumbu politiknya, sehingga kemudian mudah diterjemahkan ke arah politik gitu. Ibaratnya ini produk yang rentan dibakar. Jadi, gampang dibakar gitu ya kan, sehingga kemudian tidak boleh ada api di sana. Gitu. Kalau perlu ada air aja di sana. Gitu. Ya, jadi kan tadi Bang Akmal sempat menyebutkan ada beberapa stadion kok di Indonesia, ada Pakansari Bogor, ada Sejalak Harupat, ada Jakabaring yang menurut kacamata kami sebenarnya itu juga udah memenuhi standar internasional gitu ya. Jadi gini, untuk bicara Piala Dunia U17 sebenarnya 4 stadionnya cukup. Jadi sekarang kalau GBK itu nggak dipakai karena konser Coldplay, masih ada 5 stadion. Iya kan dari 6 yang sudah diverifikasi FIFA. Satu lagi nggak bisa dipakai misalnya karena dipakai oleh Iwayan Dipta karena dipakai 2 klub. Masih ada 4. 4 aja cukup. Kenapa? Argentina kemarin tuan rumah Piala Dunia U20 hanya 4 stadion. Kemudian Peru hanya mengajukan 4 stadion. Tapi infrastrukturnya lemah sehingga kemudian dibatalkan.
Jadi sebenarnya nggak masalah. Cuma kan ini kan jadi simalakama. JIS dipakai salah nggak dipakai salah ini. Iya. Kenapa? Iya jadi agak aneh nih Bang. Ada 4 stadion tadi kalau kita hitung-hitung dari 6 stadion yang udah dinyatakan sesuai standar FIFA gitu ya. Ada 4 nih yang udah bisa dipakai sebenarnya. Kenapa kita berkutat-kutat di JIS aja ya? Iya karena bagaimanapun ikon dari Indonesia adalah Jakarta. Gitu kan. Bahkan kalau mau dikecilkan lagi, ikon sepak bola di Indonesia ya stadion utama Gelora Bung Karno Senayan gitu kan. JIS nomor 2 setelah GBK sebagai stadion monumental yang dibangun dengan fasilitas yang serba modern gitu kan. Sayang kalau nggak digunakan. Kemudian apa namanya kan karena ini mendadak gitu kan. Ini kan sebenarnya hibah dari FIFA yang harusnya menjadi berkah, tapi akhirnya jadi masalah. Gitu kan. Karena momennya sangat pendek sekali gitu kan. Kalau Argentina kemarin momennya sangat pendek, tapi dia kan sebenarnya punya tim nasional yang kuat. Nah kita ini momennya pendek, bukan kita fokus siapin timnya supaya nggak jadi bulan-bulanan. Itu dia yang pertanyaan gitu berikutnya yang saya mau tanya. Kita rame urusan stadionnya gitu. Sekarang menurut saya adalah hentikanlah sudah polemik itu. Kita harus bersama-sama hilangkan narasi-narasi yang menggiring ke arah politik. Lebih baik kita giring semua narasi ke sepak bolanya. Dan sekarang kita giring bagaimana mempersiapkan tim nasional kita yang baik. Sehingga kita tidak jadi bulan-bulanan nantinya. Kenapa? Indonesia ini akan menjadi negara Asia, bahkan Asia ya, bukan cuma ASEAN, Asia yang sudah pernah mencicipi 3 Piala Dunia dengan 3 kategori. Kita pernah ikut Piala Dunia Senior, Piala Dunia pada 1938 dengan nama Hindia Belanda. Kemudian 1979 kita ikut Piala Dunia U20 di Jepang, Tokyo. Walaupun kemudian di sana kita jadi bulan-bulanan, dikalahkan Argentina waktu itu eranya Diego Maradona dengan 5-0, dikalahkan Polandia 6-0, dikalahkan Yugoslavia 5-0. Nah, artinya pengalaman itu jangan sampai ke bawah di timnas U17 ini gitu apalagi kan. kita tuan rumah. Apalagi kita tuan rumah dan barangkali aja misalnya gitu polemik JIS dihentikan, JIS didaftarkan sebagai calon tuan rumah Piala Dunia, JIS jadi partai final dan Indonesia main di sana misalnya kan. Atau kemudian penyisian Indonesia semua main di JIS. Ini kan akan menjadi akan menjadi euforia yang sangat luar biasa gitu kan. Dari kita ramai berpolemik, akhirnya menjadi tempat yang ikonik Indonesia gitu kan, Jakarta International Stadium. Bang, ini seandainya Abang boleh ada berkesempatan untuk menyampaikan sesuatu ke PSSI daripada kita berpolemik ngurusin JIS saja gitu, sementara Piala Dunia U17 sudah di depan mata gitu ya. Apa sih yang harus dilakukan oleh PSSI Bang? Yang pertama saya menyampaikan untuk pemerintah. Pemerintah Pak Jokowi berharap bisa mengumpulkan partai-partai politik gitu kan untuk berkomitmen bersama-sama. Jangan sampai Piala Dunia dijadikan panggung politik gitu. Biarkan Piala Dunia ini hajatan besar sepak bola yang merupakan hiburan rakyat biar dinikmati oleh rakyat. Ya kan? Sehingga kemudian rakyat bisa senang, tidak ada polarisasi di masyarakat. Ini kan yang kita khawatirkan. Kalau politik polarisasi yang kita khawatirkan kan, kita cukuplah belajar 2019 bagaimana polarisasi politik yang memecah belah anak bangsa. Nah, jangan sampai kemudian Piala Dunia diarahkan ke sana sehingga kita ribut seluruh anak bangsa gara-gara ribut soal stadion. Itu yang pertama, bisa dikumpulkan partai-partai politik bahwa besok Piala Dunia digelar, tidak boleh ada atribut-atribut politik atau orang-orang politik yang memanfaatkan Piala Dunia. Itu penting. Kenapa saya katakan penting? Kan kita besok mau pilkadanya, pemilu serentak. Ya kan? Bukan cuma pilpres, tapi ada pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, legislatif, DPD dan sebagainya. Main di Surabaya, tahu-tahu ada orang Surabaya mau nyalon jadi gubernur. Manfaatkan itu kan panggung Piala Dunia untuk cari elektabilitas dan tapi kan nyatanya itu yang terjadi belakangan. Nah itu yang kemudian nggak usah jauh-jauh, kita lihat kemarin misalnya Indonesia Argentina yang baru-baru ini siapa yang ada di itu Bang? Iya, di VIP. Iya itu. Nah itu harus jadi pelajaran gitu. Artinya Pak Jokowi harus bisa menggandeng partai-partai politik ini untuk berkomitmen gitu ya Bang? Betul, untuk berkomitmen. Jangan sampai lagi-lagi ya terjadi kemarin U20 itu tiba-tiba sudah tinggal 1 bulan pelaksanaan dibatalkan gitu. Kita tuan rumah nyalonkan diri jadi tuan rumah, kita juga membatalkan jadi tuan rumah. Itu kan unik. Sama ini World Beach Game, kita mencalonkan diri jadi tuan rumah World Beach Game yang di Bali 5 sampai 12 Agustus nanti, kita juga yang membatalkan.
luar biasa Indonesia. Ajaib ya Bang. Ajaib. Kita yang mencalonkan diri jadi tuan rumah, kita yang batalkan. Betul, kita udah di atas PBB, kita bisa menentukan arah olahraga dunia. Gitu. Iya. Terus apa lagi tadi Bang? Artinya Abang mengajak pemerintah melalui Pak Jokowi untuk berkomitmen terhadap partai-partai politik. Sehingga kemudian mulai besok nih misalnya kita sudah tidak lagi bicara Piala Dunia dikait-kaitkan dengan politik. Biarkan olahraga jalan dengan dengan hukumnya. Ini kan kalau olahraga dalam bidang hukum dinamakan lex sportiva. Punya kekhususan hukum gitu kan. Misalnya kita tidak bisa intervensi soal law of the game sepak bola, pemerintah gitu kan. Kenapa? Karena memang sepak bola FIFA ini termasuk lex sportiva, punya kekhususan hukum tersendiri. Jadi biarkanlah masyarakat kemudian menikmati sepak bola tanpa harus memakai nomor atribut politik, warna-warna politik, nomor-nomor politik gitu kan. Nah yang kedua pesan saya adalah kepada masyarakat nih gitu kan. Ini masyarakat kita nih yang paling ramai adalah netizen. Gitu kan, yang brutal. Belakangan ini ada isu rasisme di Liga Indonesia, gitu kan, di mana Yuran Fernandes kemudian pemain-pemain PSM itu dihina di medsos dan yang mengarah kepada rasis gitu kan, warna kulit dan sebagainya. Jangan sampai ini di Piala Dunia juga terjadi gitu kan. Nah, yang kedua, kita jadikan sepak bola itu hiburan, bukan kuburan gitu kan. Bukan kuburan. Iya, bukan kuburan. Jangan sampai kemudian kita udah gelar Piala Dunia ternyata ricuh gitu kan, bikin ribut dan sebagainya. Jadi kita supporter bola, kita harus punya niat dari sekarang bahwa kita datang ke stadion buat nonton bola, apalagi nanti Piala Dunia gitu. Jangan sampai kemudian fasilitas sudah dibenahi, direnovasi, disempurnakan menjadi bagus, pas Piala Dunia tidak digunakan pada tempatnya, diri di bangku gitu kan, atau kemudian kecewa bangku diangkat, atau kemudian nggak punya tiket datang ke stadion naik pagar. Waktu kemarin ada pertandingan di GBK yang naik sampai ke sound system itu kan, joget-joget dan sebagainya. Nah, FIFA Safety and Security Stadiumnya harus dijaga. Pengalaman 135 orang meninggal di Kanjuruhan, semoga yang terakhir di sepak bola kita. Semoga jangan ada lagi nyawa di sepak bola, karena satu nyawa terlalu mahal untuk sepak bola. Karena itu tadi Bang, sepak bola ini hiburan bukan kuburan. Betul. Dan itu saya pikir kita juga harus berkomitmen bersama-sama bahwa Piala Dunia ini harus menjadi momentum, bukan cuma momentum kebanggaan kita sebagai anak bangsa, tapi momentum kebangkitan sepak bola Indonesia. Ke depan sepak bola kita itu sepak bola yang bukan kayak kemarin. Kemarin kan lebih banyak masalahnya dibanding prestasinya. Ke depan kita berharap setelah Piala Dunia ini kita bangun fondasi baru sepak bola kita, sepak bola yang berprestasi, sepak bola tanpa mafia, sepak bola tanpa rekayasa, tapi sepak bola yang penuh makna dengan trofi-trofi yang bisa kita raih untuk kebanggaan Indonesia. Karena untuk bicara olahraga khususnya sepak bola dalam sejarahnya hanya ada dua momen di mana bendera sebuah negara dikibarkan. Pertama, kedatangan kepala negara ke sebuah negara, pasti benderanya dikibarkan dan lagu bangsa dinyanyikan. Kedua, ketika atlet meraih prestasi nomor 1, baik itu di Olimpiade, di berbagai kegiatan, bahkan di sepak bola, ketika juara lagu kebangsaan dinyanyikan, bendera dikibarkan. Artinya posisi sepak bola dengan posisi politik olahraga sepak bola dalam olahraga itu dalam posisi yang setara, sama-sama punya kekuatan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Luar biasa. Bang, mantap Bang, kita coba ngopi dulu Bang. Oke, siap. Ini ngobrol ini juga ngopi bersama Darwin Bang. Ada yang menarik tadi PDIP apa tadi? Piala Dunia isinya politik. Piala Dunia isinya politik. Jadi jangan lagi ada itu ya Bang. Itu yang marah banget sama saya itu PDI sekarang. Gara-gara saya pakai jargon itu. Karena kemarin Piala Dunia U17, U20 yang membatalkan kan PDI. Iya, itu dia. Oke, Bang Akmal, terima kasih banyak udah hadir bersama kami. Artinya mudah-mudahan obrolan kita, diskusi kita tadi itu memberi pencerahan kepada pihak-pihak yang kali ini berpolemik terkait Jakarta International Stadium. Tadi juga kita coba melalui Bang Akmal juga coba memberi masukan ke pemerintah agar, saya pikir itu penting, partai-partai politik ini berkomitmen untuk tidak terlibat gitu ya. Seperti yang kata Bang Akmal tadi, jangan lagi PDIP.
Piala Dunia isinya politik. Oke. Jadikan sepak bola sebagai alat pemersatu bangsa. Oke, Piala Dunia isinya politik. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, menarik sekali tadi obrolan kami bersama Bang Akmal Marhali. Saya pikir mudah-mudahan obrolan dan diskusi kita ini membawa pencerahan ke berbagai pihak, nggak cuma buat masyarakat, tapi pemerintah juga ya. Karena tadi menurut saya itu penting bagaimana pemerintah melalui Presiden Jokowi mengajak semua partai politik untuk berkomitmen karena ini menjelang tahun politik. Terima kasih banyak Bang, semoga sehat selalu. Terima kasih. Sobat Forum dimanapun Anda berada, ada beberapa poin penting dari obrolan kita hari ini bersama Bang Akmal Marhali, Koordinator Save Our Soccer, SOS, diantaranya jangan ada lagi PDIP di sepak bola kita. Piala Dunia yang isinya politik, gitu ya. Kemudian semoga sepak bola ini menjadi sebuah hiburan untuk masyarakat, bukan menjadi kuburan. Cukup kasus Kanjuruhan saja, jangan terulang lagi. Semoga obrolan kami ini membawa manfaat buat kita semua yang akan menontonnya. Saksikan terus program Forum Ngobdar tentunya dengan topik, isu, dan narasumber menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kopi lagi Bang, silakan Bang.